kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kita minggu lalu, apakah sudah jelas atau ada yang membaca, ada yang masih kurang paham atau ada yang menemukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai gitu ya, apa yang komplain, apa yang saya ajarkan, oh ternyata bukan begini. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jelas? Ada materi-materi sebelumnya? Ya jelas Pak. Kalau komplain mungkin kemarin kan ini overtime Pak, jadi Oh gitu. Oke, sip. belum menit. Jadi Maaf Pak. Itu ya. aja sih. Tapi makasih Pak. Oke, no problem. Saya orangnya fair, nggak apa-apa. Jadi ya kemarin tuh saya juga nggak nyadar karena waktunya tinggal PPT-nya tinggal sedikit lagi, jadi tanggung kalau saya putusin gitu ya di tengah-tengah. Jadi ayo udahlah dikit kelebihan sedikit nggak apa-apa ya. Jadi saya minta maaf kalau kelebihan. Ya mudah-mudahan di kelas-kelas selanjutnya kita bisa on time atau mungkin sebelum waktu habis kita sudah selesaikan. Oke, thank you untuk remindernya. Jadi kalau saya juga kelebihan nanti mungkin bisa di-remind aja. Nah, jadi topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah ikatan kimia. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa baca polanya ya. Jadi kita mulai start dari apa itu kimia di pertemuan pertama kemarin. Bahas apa itu kimia, kemudian materi itu apa, campuran segala macamnya kita udah belajar. Kemudian di pertemuan kedua kita mulai masuk ke dalam struktur atom. Ya, jadi bagaimana sih sebenarnya atom itu bentuknya gitu ya, terdiri dari apa dan teori-teori apa yang digunakan untuk merepresentasikan atom itu seperti apa. Karena yang sering saya katakan ya di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa intinya kan kita itu kalau di kimia itu kita mau menghubungkan struktur dari suatu molekul. Jadi kalau kita punya molekul ya, senyawa, kita bisa dengan cepat memprediksi sifatnya kayak gimana. Jadi analoginya begini, kalau kalian lihat orang gitu ya, dari bajunya aja dia pakai baju merah, pakai celana jeans, misalnya sepatunya sepatu kets, misalnya ya, rambutnya seperti gondrong ataupun cepak ataupun kayak gimana. Nah, kita bisa nebak tuh gitu ya. Ini orang kayaknya sekolahnya di mana, kemudian sifatnya apakah pemarah, apakah pendiam dan sebagainya. Jadi analogi yang sama juga kita ya, jadi seorang kimiawan, kalau kimia ya, jadi kalau teman-teman kan nanti sebenarnya pengantar saja. Jadi karena bukan di bidang kimia kan. Tetapi ini saya memberikan gambaran bahwa chemistry is all about predicting properties ya. Jadi dari suatu senyawa. Jadi sifat-sifat dari suatu senyawa atau molekul itu kita prediksiin dari strukturnya. Ya, jadi ya tadi kita bisa memprediksi apakah suatu senyawa itu reaktif, apakah dia toksik gitu ya, berbahaya, karsinogenik kah, kemudian apakah dia mudah menguap atau mudah mencair gitu ya, dia gampang bereaksi, mudah meledak dan lain sebagainya, itu dari strukturnya. Jadi sebagai seorang kimiawan, saya nih dan teman-teman kalian yang di jurusan kimia ya, di departemen kimia, itu seharusnya dia kalau dia ngelihat rumus molekul tertentu aja dia udah bisa ngebayangin tuh kira-kira, oh senyawa ini nih mudah meledak nih gitu. Jadi nah itu sangat, jadi hubungan antara struktur dan sifat itu sangat tergantung dari ikatan kimia yang terjadi, dan ikatan kimia itu ya basisnya adalah struktur atom dan struktur molekul yang akan kita bahas di sini. Jadi ya teman-teman, meskipun tidak akan jauh dalam membicarakan terkait dengan bagaimana sih ikatan kimia dan bagaimana kita bisa menggunakan informasi terkait teori-teori ikatan kimia ini untuk memprediksi
sifat-sifat dari molekul, tapi teman-teman dapat basic idenya itu seperti apa secara umum gitu ya. Nah, jadi itu trennya nanti. Jadi kita kan pelan-pelan nih, mulai dari struktur atom, kemudian kemarin di struktur atom kita sudah melihat kenapa suatu senyawa itu ada yang elektronegatif, ada yang atomnya besar, ada yang atomnya kecil, ada yang paramagnetik, ada yang diamagnetik. Nah, di sini kita akan lihat begitu atom itu berikatan membentuk senyawa. Nah, kan kalau saya punya atom A, kemudian saya punya atom D, nah, dan dia berinteraksi gitu ya, membentuk, nah ikatan ini yang kita sebut sebagai ikatan kimia. Jadi suatu dalam tanda kutip suatu apa ya bahasanya, sesuatu yang mengikat ya antara dua, yang membuat dua atom itu bisa menjadi satu kesatuan, itulah yang kita sebut sebagai ikatan kimia atau chemical bonding. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Sebelum saya lanjutkan dan kita ngobrol-ngobrol terkait apa itu ikatan bonding, tipenya apa saja, mungkin sebenarnya sih sudah sedikit banyak sudah teman-teman pasti sudah mempelajari ini di SMA gitu ya. Nah, seperti biasa saya coba untuk kita pemanasan dulu ya, icebreaker. Coba teman-teman kalau boleh sharing apa yang teman-teman ketahui dari ikatan kimia. Misalnya ikatan kimia itu apa, jenisnya apa aja gitu ya. Ini yang teman-teman ketahui aja gitu. Silakan kalau ada yang mau sharing. Atau ya silakan. Saya mau izin coba jawab Pak. Ikatan kimia berarti ini apa antar dua atau lebih atom, dan biasanya ada elektron mereka jadi ini apa semacam terbagi di antara, bukan gimana ya, bisa digunakan bersama antara atom tersebut, atau bisa juga ada yang dilepas menerima gitu Pak. Jadi elektronnya semacam dibagi gitu Pak kalau dalam ikatan kimia kalau setahu saya. Oke. Ya, sedikit banyak sebenarnya sudah menggambarkan apa yang kita sebut sebagai ikatan kimia dari perspektif ilmu. Nah, kalau ada yang masih ingat apa saja ikatan kimia yang teman-teman mungkin sudah pelajari? Ada berapa sih tipe ikatan kimia yang kita ketahui itu? Ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan kovalen, ikatan logam. Ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dan ikatan kovalen. Ada lagi? Itu aja? Logam ya. Ikatan logam. Apa lagi? Ada lagi? Ada. Jenis-jenis ikatan. Udah, itu aja. Setuju? Ada 5. Kovalen, polar, dan non-polar, Pak. Kovalen polar dan kovalen non-polar. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Ya, jadi di ikatan kovalen itu dibagi 2 berdasarkan ikatan sama kepolaran. Kalau yang ikatan, ada ikatan tunggal, rangkap 2, sama rangkap 3. Kalau berdasarkan kepolaran ada non-polar sama polar. Oke. Ada lagi? Banyak berarti nih jenis-jenis ikatan kimia nih ya. Ada lagi? Udah habis? Yang teringat teman-teman dulu di SMA tuh waktu belajar ikatan. Jadi yang berarti kan tipe bagaimana A dan B ini terikat kan? Ya ada yang diikat misalnya ya. Ini kan
kalau kita saya gambarin di real life-nya, misalnya ada yang diikat mati, ada yang diikat simpul, ada yang diikat yang gampang putus gitu ya. Jadi tipe ikatannya itu. Nah, itu kan yang mendetermin kemudian sifat dari senyawa itu sendiri kan. Jadi senyawa A, B-nya ini seperti apa? Kan tergantung ikatannya kan gitu ya. Udah, itu aja. Oke, nanti kita lihat satu-satu. Jadi ikatan kimia itu memang bisa kita lihat dari banyak persepsi ya. Jadi definisinya juga tadi bermacam-macam dari perspektifnya. Nah, tetapi secara umumnya kalau kita generalize ikatan kimia kalau kita mendefinisikan ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi antara atom dengan atom yang lain membentuk senyawa, ya, A tambah B menjadi AB. Nah, yang mengikat AB ini secara umum ada 3 tipe saja, secara umum ya. Jadi, tapi memang nanti sebenarnya tidak diajarkan di sini di jurusan kimia kita punya masih ada lagi penurunan dari 3 ini. Tapi untuk cakupan kimia dasar secara umum jenis ikatan kimia itu ada 3. Nah, jadi basicnya ya, basic types of yaitu ionik, kovalen, dan ikatan logam. Jadi di luar dari itu merupakan bagian dari 3 yang ini. Tadi disebutkan ada ikatan hidrogen, ada ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non polar gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari yang 3 ini ya. Jadi penjabaran lebih detail terkait dengan itu. Tetapi secara umum basicnya ada 3 tipe ikatan. Itu ikatan ionik, kovalen, dan ikatan logam. Nah, mungkin teman-teman sudah juga paham ya apa definisinya, dari namanya pun sebenarnya sudah kita, dan ini juga banyak memesnya banyak di internet. Jadi ikatan ionik itu adalah secara umum terjadi karena ada interaksi elektrostatik. Kalau kita berbicara elektrostatik berarti ada muatan kan, namanya aja udah ionik, jadi ion gitu. Jadi ada kation, ada anion. Karena kalau dia bermuatan positif negatif ada interaksi elektrostatik ya. Kayak tarik menarik antar muatan yang berbeda. Nah, kalau kovalen ini yang paling sering ya kita temui ya gitu ya, dan teman-teman pasti juga sangat familiar sekali dengan ikatan kovalen ini, yaitu sharing elektron. Jadi tipe ikatannya itu terjadi karena sharing elektron, which is why kenapa dia paling sering kita diskusikan, karena memang majority dari senyawa-senyawa kimia yang ada itu adalah senyawa kovalen ya. Jadi senyawa karbon, plastik, meja, kayu dan lain sebagainya itu merupakan senyawa kovalen. Terdiri senyawa organik gitu ya. Dan senyawa organik itu hampir seluruh senyawa organik itu ikatan kimia yang terjadi antara atom satu dengan atom yang lain itu adalah ikatan kovalen. Kemudian yang terakhir ini ikatan logam. Nah, ini logam ini terjadi antara atom logam dengan atom logam yang lain. Dia mirip seperti ikatan kovalen tetapi ada bedanya ya. Jadi mirip, dia nggak pure sharing elektron tetapi nggak juga yang ionik gitu ya. Jadi dia kayak gabungan antara keduanya. Jadi ionik, ada komponen ioniknya, which is kenapa logam itu bisa menghantarkan listrik gitu ya. Jadi kalau kita kayu gitu ya, kalau kita konekkan ke elektroda, jadi kalau kita pasangin ini kan dia nggak ngalir listrik atau tidak konduktif lah ya. Atau yang paling gampang ngebayanginnya thermal conductivity, jadi menghantarkan panas. Jadi kalau kita punya kayu ya, saya bakar di sini dengan api. Nah, ini kalau kita pegang di sebelah sininya ini nggak terasa panas gitu ya, karena energinya itu tidak energi kalor yang diberikan di sisi sebelah kiri dari kayu tersebut tidak didistribusikan gitu ya, karena dia tidak konduktif, tidak thermally konduktif. Tapi kalau logam misalnya,
ini besi gitu ya, kalau ini kayu gitu ya. Kalau saya panasin di sini, nah kalau kita panasin ini kalornya akan didistribusikan ke semua ke seluruh objeknya ini ya, besi ini ya. Jadi kalau kita pegang di sini juga panas, meskipun yang kita bakar di sebelah sininya, sebelah kirinya. Kalau kita pegang sebelah kanannya ini juga terasa panas, karena dia bisa menghantarkan panas, thermal konduktif. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi? Itu erat hubungannya dengan bagaimana atom-atom Fe yang menyusun besi di sini itu berhubungan satu dengan yang lain. Dan ini berbeda dengan yang di sini. Kayu itu kan kebanyakan karbon dengan karbon gitu ya. Nah, jadi tipe ikatan ini yang menentukan gitu ya, bagaimana elektron itu bisa, bukan elektron, jadi bagaimana energi itu bisa didistribusikan atau tidak. Oke, nah kita masuk ke tipe ikatan yang pertama, ikatan ionik. Jadi ada yang bisa lebih menjelaskan terkait ikatan ionik ini? Membantu saya kira-kira? Ada yang ingin sharing kira-kira pengetahuannya terkait bagaimana sih sebenarnya ikatan ionik itu? Nah, di sini paling yang sering kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana ikatan ionik terjadi itu adalah senyawa NaCl ya, di SMA juga gitu. Nah, NaCl ini Na sama Cl gitu, minus. Oke, atau ini saya bikin seperti ini. Na, nah, Cl. Nah, ini ikatan ioniknya. Silakan, ada yang mau coba bantu saya untuk menjelaskan bagaimana NaCl itu terbentuk? Halo? Iya, Pak. Ya, silakan. Oh ya, saya mencoba Pak. Jadi untuk NaCl, setahu saya yang pertama si natrium ini melepas satu elektron, kemudian Gini kan? iya betul Pak. Terus? Kemudian klorin ini menerima satu elektron yang dari natrium. Iya. Sehingga natrium dan klorin itu sama-sama stabil, dan itu karena ada ikatan ionik, karena ada perpindahan elektron gitu, jadi terjadi ikatan ionik jadi NaCl. Saya begitu Pak. Ya, ini betul sekali ya. Terima kasih sudah membantu saya untuk mengelaborasi. Jadi prosesnya memang seperti itu ya. Jadi pertama Na itu melepaskan satu elektron. Ya, ini yang kita sebut sebagai ionisasi kan. Dia menjadi ion gitu ya. Jadi kalau kita kemarin lihat di materi sebelumnya, ada satu parameter yang kita sebut sebagai energi ionisasi atau ionization energy, ingat ya. Jadi ini kalau kita mau berbicara energinya. Jadi kenapa sih Na dan Cl itu merupakan senyawa yang sangat stabil gitu ya, yang cukup kuat gitu. Ikatannya itu kuat banget. Nah, kita mau lihat dari perspektif energinya. Apakah harga energi, karena energi itu kan kalau di dunia ini kan nggak ada yang free ya, maksudnya no free lunch gitu ya. Nah, ini aturan ini pun applies di dunia mikro gitu ya, di dunia subatomik gitu. Jadi
nggak ada freelance, nggak ada sesuatu yang nggak berharga gitu ya. Jadi harus ada take and give-nya gitu. Kalau dia nggak worth it ya dia nggak akan bisa jalan itu pembentukan senyawanya. Jadi kalau di minggu lalu kita punya satu terminologi yang teman-teman juga pasti sudah mengerti, yang kita sebut sebagai energi ionisasi, yaitu di mana energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Kan kalau kita mau membuat senyawa NaCl, Na-nya itu kita harus membuat dia menjadi Na+ dulu kan. Jadi ada energi yang harus kita berikan kepada Na ini biar dia jadi Na+. Ya kan gitu ya. Atau energi yang kita berikan kepada Na biar kita bisa mengeluarkan satu elektron sehingga Na-nya menjadi Na+. Nah, besar energi itu ini sekitar 495 kJ per mol. Jadi kalau kita mau bikin NaCl, kita harus modal dulu nih. Ini modalnya, 495 kJ per mol. That's the amount of energy that we have to provide. Ya. Nah, kemudian itu untuk Na-nya. Untuk Cl-nya, Cl kita juga harus rubah dia jadi Cl- kan. Nah, Cl- itu nah ini di sini sebenarnya ini lebih ke termodinamika nanti ya, tapi saya coba saya nggak tahu apakah teman-teman sudah familiar dengan apa namanya, mungkin sudah ya, ada yang kita sebut sebagai reaksi eksotermik endotermik. Nah di sini energinya ini positif nih sign-nya, artinya energi itu diterima endotermik kan, kalau negatif dilepaskan, jadi kalor itu dilepas dari sistem. Dari sistem ke lingkungan. Kalau ini dari lingkungan ke sistem, kebalikannya kan, berarti energi bertambah ke sistem. Artinya kita memberikan energi ke dalam sistem. Kita kan ada di luar tuh, di lingkungan. Jadi modal kita 495 kJ per mol. Jadi kalau bikin 1 mol kita dapat 495. Ini sebenarnya bisa kita convert ke kalori. Nih. Kalau teman-teman yang suka ngitung makanannya tuh, yang lagi diet misalnya, nah, jadi mau six pack atau apa itu kan biasanya kita hitung kalorinya tuh, teman-teman yang lagi nge-gym sehari harus berapa ribu kalori gitu ya makannya. Nah itu bisa kita convert nih kilojoule ke kalori. Jadi kalau kita mau bikin 1 mol Na plus kita perlu saya lupa konversinya berapa, tapi apa idenya seperti itulah gitu ya. Sebenarnya 495 kilojoule yang harus kita punya modal energi. Nah, energi ini bisa dalam bentuk kita bakar, dalam bentuk pemanasan, listrik dan lain sebagainya. Itu urusan lain lah. Pokoknya kita harus punya energi sebesar itu. Nah, kemudian untuk merubah klorin menjadi Cl-, itu klorin kan kita tahu ya, konfigurasi elektroniknya kan konfigurasi elektroniknya itu kan seperti ini ya, 7 ya. Gini, nah dia kekurangan 1 lagi, nanggung. Jadi elektron yang dilepas oleh Na ini diambil oleh klor untuk mencapai oktetnya, kaidah oktetnya ya. Nah itu dia dapat energi. Jadi energinya itu diperoleh oleh klorin. Jadi dia dengan menangkap 1 elektron, dia melepaskan energi. Besarannya sekitar 349. Energi itu yang kita sebut sebagai afinitas elektron. Ya, jadi, tetapi ya, entalpi dari senyawa NaCl, jadi kekuatan ikatan ini sangat besar. Kalau kita lihat di sini, modal kita itu 495, tapi kita harus modalin Na untuk menjadi Na+ dengan 495 kJ. Kemudian kita dapat untung nih, ya, dengan elektron tadi diambil oleh Cl, kita dapat energi balik sekitar 349. Tapi kalau kita hitung antara modal dan untung itu nggak balance kan?
Jadi ada kelebihan gitu ya. Ya, jadi kalau 495 kurang 349 ya. Nah, maka modal kita lebih besar daripada untung yang kita dapat. Jadi harusnya NaCl ini molekulnya tidak stabil karena modal yang kita berikan jauh lebih besar daripada untung yang kita dapat. Nah, tetapi in fact, faktanya senyawa NaCl ini adalah senyawa yang sangat stabil sekali. Dan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan Na dan Cl, delta H ini ya, itu 788. Jadi besar sekali energi yang kita butuhkan untuk memutuskan ikatan ini. Jadi ada sesuatu yang lain yang membuat NaCl ini favorable untuk berikatan gitu ya. Tidak hanya dari energi yang kita dapatkan dari elektron afinitas. Nah, itulah yang kita sebut sebagai energi kisi atau lattice energy. Nah, lattice energy. Jadi begitu Na ini berubah jadi Na plus dan Cl itu berubah dari Cl minus, ada yang kita sebut sebagai interaksi elektrostatik tadi. Jadi begitu dia sudah menjadi spesies yang bermuatan, maka ada ketertarikan. Nah, ketertarikan itulah yang membuat energi itu menjadi stabil. Ya. Ini yang bisa kita kuantifikasi sebagai lattice energy tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, lattice energy kisi ini rumusnya dia proporsional dengan muatannya. Jadi dan ini sebenarnya logika saja. Semakin kalau kita punya dua spesies ion A dan B tadi ya, satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif. Nah, ini kan E ini kan gaya ya sebenarnya ya. Dia berbasis kan kalau teman-teman masih ingat fisika, dia berbasis kepada hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu kan gaya antara dua objek yang bermuatan, gaya tarik menariknya kan. Jadi energi ini proporsional atau sebanding dengan muatannya. Jadi semakin besar muatannya ini semakin kuat dia tertarik kan gitu ya. Kalau saya punya 1 plus dengan 1 plus ya oke. Kalau saya punya 3 plus dengan 3 minus pasti ketertarikannya akan jauh lebih besar kan? Karena muatannya jauh lebih besar gitu. Nah, dan dia berbanding terbalik dengan D-nya. D-nya itu adalah jarak gitu ya, panjang ikatan. Semakin jauh jaraknya ini ya semakin lemah ikatannya kan, karena si negatif ini, let's say kalau kita ambil perspektif dari spesies anionnya ini, kalau semakin jauh ya dia semakin lemah, dia merasakan keberadaan si kationnya, counter ionnya. Nah, ini LDR lah gitu ya. Nah gitu. Jadi teman-teman yang lagi LDR, nggak tahu yang mungkin punya pacar waktu SMA, terus pindah ke UI gitu ya, kuliah di UI, ya mungkin sekarang sih karena lagi pandemi bisa dari daerah, kalau teman-teman yang dari luar Depok gitu ya. Nah kalau yang dulu kan biasanya begitu masuk UI pindah ke Depok gitu. Nah jadi energi kisinya itu semakin lemah karena jauh kan gitu ya. Apalagi kalau ada spesies yang lain yang lebih dekat dan lebih mempunyai charge yang lebih besar. Nah, ini bisa pindah ke sini, ini bisa putus. Nah, gitu. Itu analogi aja, intermezzo. Jadi tendensi hukum alam itu sama semua, gitu ya, nggak ada bedanya. Jadi mau di dunia nyata, kemudian ataupun di dunia subatomic particles. Ya, jadi itulah yang menyebabkan NaCl ini mempunyai nilai entalpi yang sangat besar. Jadi dia merupakan senyawa yang sangat stabil. Karena meskipun faktanya tadi sebenarnya modal kita untuk membuat senyawa itu jauh lebih besar. Jadi makanya kalau teman-teman masih ingat, ada yang kita sebut sebagai Hammond postulat gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau untuk ini reaktan, ini produk ya.
Jadi kalau produk itu sudah jadi reaktan, energinya jauh lebih stabil. Nah, selain itu ada kaidah oktet juga ya. Jadi karena dengan dia menjadi Na plus dan Cl menjadi Cl minus, dia mengikuti kaidah oktet. Jadi tidak ada lagi elektron yang tanggung, yang tidak berpasangan gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan ikatan ionik sebelum kita lanjutkan ke ikatan kovalen? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, kalau kovalen bagaimana? Kira-kira ada yang bisa membantu saya nggak? Kalau kovalen itu ikatan yang kayak gimana sih? Elektronnya dipakai bersama untuk membentuk suatu senyawa atau zat yang stabil. Ya, betul ya. Jadi kata kuncinya kan sharing elektron. Elektron dipakai secara bersama. Nah, bedanya dengan ikatan ionik tadi, elektron dari Na itu kan dilepas dulu ya. Nih. Nah ini, elektron itu betul-betul dilepas dulu, dicongkel dulu keluar gitu ya dari Na, sehingga Na-nya menjadi kurang elektron, Na+. Dan elektron tadi yang dilepas oleh Na diambil, physically diambil oleh Cl, sehingga Cl-nya menjadi Cl-. Baru mereka berikatan, kan gitu ya. Jadi elektron di sini nih sudah lagi bukan punya Na, tetapi elektron di sini punya Cl gitu ya. Berubah owner dari elektron itu berubah dari Na ke Cl. Kemudian setelah itu mereka menjadi spesies yang bermuatan, Na menjadi positif, Cl menjadi negatif, baru mereka berikatan. Ya, itu kalau ionik. Nah, kalau kovalen itu elektronnya itu dipakai secara bersama. Jadi tidak lepas secara fisikal. Physically lepas enggak. Jadi dia cuma di tengah-tengah gitu, dipakai cuma bareng-bareng dipakainya. Itulah yang kita sebut sebagai ikat. Kalau fenomena ikatannya itu, jenis ikatannya itu seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai ikatan kovalen. Nah, karena elektronnya itu dipakai secara bersamaan, maka interaksi yang terjadi pun merupakan campuran dari interaksi yang terjadi di dua atom ini. Jadi kalau teman-teman bayangin, ini atom A, misalnya ini atom B, yang titik-titik ini elektronnya, ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau mereka waktu berjauhan, ini kalau saya menggunakan teori model atom Rutherford ya. Nah, jadi meskipun ini sudah tidak relevan lagi, tapi saya kira masih relevan. Nah, kalau jaraknya ini jauh, atom A dengan atom B ini, elektron yang ini, elektron A, ini masih dimiliki oleh A. Dan elektron B di sini yang masih dimiliki oleh elektron B. Nah, begitu mereka mendekat, gitu ya, jaraknya mendekat, dan atom A ini bergerak ke sebelah sini, atom B bergerak ke sini, maka elektron A dan elektron B ini di-sharing. Ya, jadi elektron A ini bukan lagi punya elektron A, tetapi dia juga terinfluence oleh nukleus B ini. Sebaliknya yang B juga sama. Ya. Dia masih terikat dengan atom B, tetapi dia juga merasakan keberadaan nukleus dari atom A. Sehingga distribusi elektronnya itu merata gitu ya. Nah, inilah seperti ini. Jadi elektronnya itu kayak di-sharing bersamaan gitu, antara atom A dan atom B. Oleh karena itu, maka interaksi yang terjadi pun agak berbeda dengan ikatan ionik. Jadi secara umum ada 3 interaksi yang terjadi antara atom A dan atom B dalam case elektron dan inti atom. Ya. Yang pertama, gaya tarik-menarik antara elektron dan nukleus.
Ya, jadi kalau teman-teman bayangin ini nukleus atom A, ini nukleus atom B. Ya. Di dalam nukleus itu kan ada proton ya. Sama di nukleus B juga ada proton. Nah, elektron tadi yang di-sharing tadi elektron A dan elektron B sama-sama merasakan keberadaan atau interaction, tarik-menarik nukleus atom A dan atom B. Itu yang pertama sini. Jadi attractions antara elektron, baik elektron yang dimiliki oleh atom A ataupun elektron B, kita nggak bisa bedain lagi nih mana punya A, mana punya B kan, karena dia udah bergabung, udah di-sharing. Dan kedua-dua elektron ini juga merasakan keberadaan muatan positif yang ada di nukleus masing-masing atom penyusunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolak-menolak antara elektron. Ya. Nah, jadi kita tahu elektron bermuatan negatif masing-masingnya. Nah, jadi pasti ada tolak-menolak kan di sini repulsion. Nah, yang terakhir adalah tolak-menolak antara nukleus. Nah, jarak antara atom A dan atom B ini merupakan resultan dari masing-masing vektor di sini. Jadi kalau ini kan vektornya berarti tarik-menarik ya. Dia membuat ini menjadi lebih dekat. Kalau yang attraction sini, dia membuat A dan B itu menjadi lebih dekat. Sedangkan interaksi yang kedua dan ketiga ini membuat kedua atom itu menjadi semakin jauh. Karena dia repulsion kan. Nah, jadi jarak antar A dan B merupakan resultan dari ketiga interaksi ini. Nah, tadi di awal salah satu teman kita mengatakan ada ikatan kovalen polar dan kovalen non-polar. Ya, betul. Ya, jadi itu betul sekali. Jadi ini terjadi kalau misalnya penyusun dari atom-atom tadi berbeda dalam elektronegativitas. Artinya kemampuan, jadi muatan inti di sini berbeda. Jadi kalau di sini lebih positif dari yang satunya, maka elektron itu kan akan lebih terkonsentrasi di sebelah sini. Ya. Jadi kalau kalian bayangin aja, tipenya kayak gini deh. Ini kan teman-teman ada yang aktuaria ya. Jadi kalau kita mau bikin perusahaan gitu ya, atau mau joint venture, atau ya yang paling gampang nggak usah perusahaan lah, kita mau buka martabak gitu ya. Saya sama teman saya bikin martabak 2 orang. Modal saya 5 juta, teman saya 3 juta. Kalau ada untung, pasti share saya lebih gede dong. Iya kan? Karena modal saya lebih besar. Kan gitu. Nah, di sini juga sama. Kalau ada satu atom berinteraksi dengan atom yang lain itu lebih elektronegativitas, artinya dia lebih mempunyai kemampuan menarik elektron lebih besar. Maka, jadi contohnya di sini ya, ada F2, artinya kan 2 orang yang sama nih, atom F. Jadi ini sharingnya equal, karena dua-duanya mempunyai elektronegativitas yang sama. Jadi kayak tadi ya, mau buka martabak ya modalnya sama-sama 5 juta ya. Jadi kalau dapat untung ya bagi 2 kan gitu. Nah, tapi kalau salah satu lebih besar modalnya lebih besar, dia dapat lebih besar share-nya. Nah, dalam kasus ini sih HF. Jadi F itu kan lebih elektronegatif dari hidrogen. Jadi dia bisa menarik lebih banyak elektron dibandingkan hidrogen. Akibatnya karena ada diskrepensi populasi elektron, maka dia menyebabkan polarisasi muatan. Jadi di atom yang lebih elektronegatif itu akan cenderung lebih bermuatan negatif. Tapi muatannya ini tidak permanen ya. Dia cenderung saja. Jadi kemudian yang lebih rendah elektronegativitasnya akan cenderung bermuatan positif. Nah, ini yang menyebabkan senyawa tersebut kita sebut sebagai senyawa kovalen polar, karena dia slightly bermuatan. Tapi muatannya tidak permanen seperti ikatan ionik tadi. Kalau ionik itu permanen tuh. Jadi betul-betul muatannya positif, pure kation, pure anion. Kalau di sini dia bermuatan cenderung bermuatan saja. Ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai
polar kovalen, yang ini yang non polar. Kalau non polar berarti dia tidak ada polaritas. Dan kepolaran itu bisa kita hitung ya, besarannya dengan suatu unit yang kita sebut sebagai momen dipol. Ya, momen dipol ini adalah ekspresi yang kita gunakan untuk menggambarkan seberapa besar diskrepensi atau seberapa besar polarisasi gitu ya, muatan tadi yang terjadi. Semakin besar perbedaan elektronegativitasnya, semakin besar juga momen dipolnya kan gitu ya. Kesenjangan lah, momen dipol itu intinya kesenjangan gitu ya. Semakin besar gap antara atom yang berikatan, ya semakin besar juga ininya. Nanti kita lihat hubungannya ini dengan keasaman, kebasaan. Jadi semua ini akan nyambung nanti, reaktivitas gitu. Jadi seperti itu ya. Nah ini penggambaran. Jadi kalau merah itu artinya konsentrasi atau populasi elektronnya semakin banyak, biru itu populasi elektronnya sedikit. Kita lihat di sini HF, perbedaan momen dipolnya sangat besar ya, 1,8. Jadi gap antara hidrogen dan fluorine itu jauh gitu ya, 1,8. Kita lihat di sini beda warnanya sangat kontras sekali. Yang di bagian hidrogen ini kecil, warna biru, sedangkan yang bagian F ini warna merah terang sekali. Nah, begitu kita ganti F-nya dengan yang less elektronegatif seperti atom di bawahnya, chloride gitu ya. Warnanya juga sudah kurang gitu, sudah menjadi orange, tidak lagi semerah yang di HF. Kalau kita ganti terus dengan Br dengan iodin, di mana momen dipolnya itu semakin kecil, maka polaritasnya juga pun semakin berkurang. Jadi seperti itu intinya. Ya, jadi ini tadi yang sudah saya sebutkan ya. Ini electron poor region, dan ini electron rich region. Ya. Jadi ini momen dipol itu fungsi dari Q itu adalah charge-nya, R ini adalah balikin ke sini lagi. Kalau pakai aja. Jarak antara atom tadi. Oke. Nah, ini implikasinya. Jadi ini tadi ya, dipole moment and polarity of the molecules. Nah, ini implikasinya. Jadi karena molekul tadi slightly bermuatan, maka kalau kita punya kumpulan-kumpulan molekul, jadi kalau molekul itu kan banyak ya, satu mol itu kan satu kali bilangan Avogadro ya, 6 kali 0,023 kali 10 pangkat 23 atom atau molekul kan. Kalau kita punya satu mol air gitu ya, jadi di dalam air itu ada 6 kali 0,23 kali 10 pangkat 23 molekul air. Jadi banyak sekali, triliunan air gitu ya. Nah, akibatnya karena air itu bersifat polar, maka si air ini akan mengorientasikan dirinya sehingga dia ujung yang bermuatan positif itu akan lebih dekat ke ujung yang bermuatan negatif. Jadi ini fenomena ini yang kita sebut sebagai self assembly. Jadi dia akan mengatur dirinya sendiri itu. Si individual atom molekulnya itu agar dia berorientasi lebih ke kayak gini nih. Jadi nggak mungkin ya karena sifat elektrostatik ya. Jadi yang muatan positif ya dia akan menjauhi sisi yang bermuatan positif juga, dan sebaliknya yang negatif juga akan menjauhi gitu. Tapi kalau positif negatif ya dia berinteraksi. Dan kalau kita berikan tegangan, ya, kalau kita berikan tegangan listrik, maka ya yang negatif ini akan self assembly juga, akan mengorientasikan dirinya ke kutub atau elektroda yang bermuatan positif, sedang sebaliknya yang positif lebih ke muatan negatif. Ini salah satu implikasi ya daripada fenomena ikatan yang terbentuk dari atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas tadi. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Oke,
Nah, itu apa namanya ikatan kovalen. Nah, sebelum kita lanjutkan ke ikatan logam, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat beberapa struktur teori untuk menjelaskan ikatan yang terjadi, terutama untuk ikatan kovalen ini. Ya. Jadi teori yang pertama, sebenarnya ada banyak teori, ya. Tapi untuk bahasan kita di sini kita terbatas pada teori yang sederhana saja. Nah, yang pertama ini adalah teori Lewis. Ya, jadi teori Lewis ini adalah teori yang digunakan untuk menggambarkan ikatan kimia, mostly ikatan kovalen ya, berdasarkan berdasarkan bonding ataupun anti bonding. Sebentar. Oke. Nah, jadi ikatan kovalen itu biasanya kita representasikan dengan garis seperti ini, ya. Kemudian elektron yang tidak berikatan, ya, non bonding, itu kita representasikan sebagai dot yang tidak berikatan, double dot di sini. Oke. Nah, teori Lewis ini pertama kali introduce oleh Gilbert Lewis. Gilbert Lewis ini adalah dosen di MIT kalau. Jadi konsep ini yang digunakan untuk merepresentasikan ikatan kimia yang pertama ya. Jadi mostly ikatan kovalen. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah belajar ya bagaimana kita bisa membuat struktur Lewis ini. Nanti hubungannya dengan geometri. Jadi dengan struktur ini kita bisa menentukan bentuk molekul dari seperti apa, apakah lurus, bengkok gitu ya, kemudian oktahedral dan sebagainya. Nah, jadi mungkin kita saya nggak tahu apakah di SMA teman-teman punya cara khusus yang bisa digunakan untuk membuat struktur Lewis. Tetapi di sini ini SOP dari di buku ya. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya convenience untuk mengikuti SOP ini, atau kalau teman-teman punya cara lain yang mungkin sudah dipelajari di SMA, bisa menggunakan pendekatan itu. Tapi secara umum seperti ini. Jadi kalau kita mau membuat struktur Lewis dari suatu molekul, yang pertama harus kita lakukan itu adalah menghitung jumlah elektron valensi total dari senyawa yang atom-atom penyusun dari senyawa tersebut. Nah, kita tahu elektron valensi itu secara cepat bisa kita lihat dari golongan dari unsur tersebut. Misalnya kalau dia golongan 1 ya, jadi dia elektron valensinya 1 gitu biasanya. Kalau golongan 5 berarti elektron valensinya 5. Secara umum seperti itu ya. Nah, memang ada di beberapa kasus. Nah, contohnya misalnya kita ambil contoh molekul PCl3 di sini. Nah, ini kasus-kasus yang spesial ya. Kalau dia anion, maka kita menambahkan 1 elektron. Karena anion itu kan mendapatkan elektron kan ya. Kalau dia dalam bentuk kation ya kita kurangi 1 elektron. Nah, kita ambil contoh molekul PCl3. P itu bilangan dia ada di golongan 5, maka elektron valensinya 5. Di sini kita punya 3 Cl. Cl ini kan golongan halogen, dia ada di golongan 7. 3 kali 7, 21. Jadi total elektron yang kita punya adalah 26. Nah, kemudian step selanjutnya, setelah kita menghitung total jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh molekul tersebut, kita buat strukturnya. Jadi
apa namanya, ini salah satu apa namanya step juga untuk kita menentukan apakah molekul itu polar atau non polar ya. Jadi kita kan harus gambar strukturnya ya. Kalau saya kembali ke contoh tadi, nah ini kalau contoh-contoh ini kan tadi cuma di atomic molekul ya. Jadi molekulnya cuma atomnya cuma 2 dalam satu molekul. Jadi ya paling gampang ya cuma kayak gini aja ya. Tapi kalau kita sudah punya polyatomik, jadi apa namanya, misalnya ya tadi ya PCl3 gitu ya. Nah, struktur yang betul itu seperti ini atau seperti ini kan kita nggak tahu ya, atau Cl, PC atau kayak gini gitu ya. Atau Cl kemudian di sini apa kayak gini gitu ya, atau Cl, PCl ya sama aja sih. Ada 2 kemungkinan gitu. Jadi mana yang betul? Nah, itulah gunanya, salah satu gunanya kita membuat struktur Lewis ya tadi. Nah, jadi ini aturan yang kedua. Jadi sentral atom itu adalah atom yang memiliki elektronegativitas terendah, ya. Yang least elektronegatif, bukan hidrogen. Hidrogen, kalau kita punya hidrogen, dia harus kita letakkan di ujung atau di atau yang kita sebut sebagai outer atoms. Ya. Nah, sekarang kita lihat di tabel periodik. Kita punya klorin dan kita punya fosforus. Jadi kita bandingin Cl di sebelah kanannya P, maka secara umum Cl lebih elektronegatif. Maka kita letakkan P di tengah seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan masing-masing atom tersebut dengan garis, dan garis ini merepresentasikan ikatan kimia, ikatan kovalen, di mana satu ikatan kimia itu kan terdiri dari 2 elektron. Ya. Maka kita track nih jumlah elektronnya. Jadi total kan tadi elektron valensi yang kita punya ada 26. Karena kita sudah pakai 3 untuk membentuk ikatan, maka 3 kali 2, 6, yang kita punya sisanya 20. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita penuhi oktetnya. Nah, kaidah oktet kan kita ingat satu atom harus memiliki 8 elektron. Nah, jadi kita penuhi dulu oktetnya. Yang pertama itu yang outersnya dulu, outer atoms. Jadi yang di ujung-ujung, bukan yang di sentral. Jadi kita penuhi dulu oktet yang di outersnya. Jadi karena kita sudah punya 2 elektron dalam bentuk ikatan, ya, maka untuk memenuhi oktet untuk outer atom si 3 klorin ini kita tambahkan masing-masing 6 elektron, pasangan elektron bebas di sini ya. 1, 2, 3. Ini 6, sini juga ada 6, sini juga ada 6. Tadi bisa elektron kita kan 20 karena 6 sudah dipakai untuk ikatan kimia antara P dan Cl. Kemudian dikurangi lagi 18. 18 ini dari mana ya? 3 kali 6 kan? Karena kita mengisi memuaskan oktet dari masing-masing atom klorin di sini. Tinggal 2 elektron kita. Nah, sisanya ini kita pakai untuk mengisi atau memuaskan oktet dari sentral atom. Karena P ini sebenarnya kan ini punya P juga kan gitu ya. Jadi dia sudah punya 6, tinggal 2 lagi. Jadi tinggal kita masukin di sini dan kita habis ya. Sisa elektronnya sudah 0. Dan inilah rumus molekul dari atau struktur molekul dari PCl3 berdasarkan ikatan Lewis. Teori Lewis. Oke. Nah, itu untuk PCl3. Tapi di beberapa molekul tertentu, kadang-kadang kita sudah habis tuh elektronnya. Padahal masih ada atom yang belum oktet gitu ya. Nah, itu gimana? Nah, contohnya di sini. Jadi kalau kita punya HCN seperti ini ya. Tadi kalian coba nanti oret-oret sendiri gitu ya, dapat seperti ini. Nah, ternyata kita sudah habis nih jumlah elektron valensinya, tetapi karbon di sini belum oktet.
maka yang bisa kita lakukan adalah membentuk multiple bonds. Ya, jadi membentuk ikatan. Jadi yang tadinya kita penuhin oktet dari outer atoms dulu kan ya. Nah, dengan menambahkan pasangan elektron bebas. Nah, tetapi kita sudah kehabisan elektron sebelum kita memberikan elektron untuk yang sentral atomnya, dalam hal ini karbon. Nah, jadi yang kita lakukan adalah memindahkan pasangan elektron bebas ini menjadi elektron ikatan seperti ini, menjadi ikatan rangkap. Nah, seperti ini. Jadi ini kita pindahkan ke sini, ini juga kita pindahkan ke sini, sehingga totalnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi kita tanpa menambahkan elektron lagi ke karbon, hanya dengan merubah pasangan elektron bebas ini menjadi elektron ikatan, sehingga karbonnya juga menjadi oktet. Jadi nitrogennya tetap oktet, karbonnya juga menjadi oktet, ya, hidrogennya juga oktet. Jadi itu yang bisa kita lakukan kalau kasusnya seperti itu. Oke, kemudian untuk mencek-recek gitu ya, apakah struktur ini sudah betul atau belum. Nah, maka kalau teman-teman masih ingat, ada yang kita sebut sebagai muatan formal. Jadi muatan formal ini adalah salah satu cara kita bisa menentukan suatu struktur itu sudah betul atau belum dari kaidah teori Lewis ya. Nah, ini kalau di buku Petrucci ini Petrucci atau ini Raymond Cheng kalau nggak salah. Rumus muatan formal itu ikatan elektron valensi dikurang elektron yang diberikan kepada atom. Tapi ada juga di beberapa textbook itu setengah ikatan dikali elektron valensi dikurang elektron ikatan sama pasangan elektron bebasnya. Gitu. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana, sebenarnya sama saja. Nah, coba intinya adalah begitu teman-teman menghitung muatan formalnya, itu struktur molekul berdasarkan teori Lewis yang baik itu adalah struktur yang dengan muatan formal yang paling kecil. Ya, jadi kalau teman-teman menghitung muatan formalnya besar-besar ataupun negatif, itu salah satu indikasi bahwa mungkin strukturnya salah, gitu ya. Apakah, nah ini contohnya CO2 ini ya. Jadi ada dua kemungkinan kan. Kalau di sini kan kita tidak punya option lain. Pasangan elektron bebasnya ini diberikan kemana ya? Satu-satunya ya ke karbon. Nah kalau di sini pasangan elektron bebas misalnya itu bisa datang dari oksigen yang sebelah kiri dan sebelah kanan, gitu ya. Jadi apakah bentuk strukturnya itu seperti ini, ya? Di mana di sini hanya satu pasangan elektron bebas dan di sebelah kanan ini ada 3 rangkap, sedangkan yang di sebelah kiri ini ada 3 pasangan elektron bebas dan 1 ikatan, atau equal gitu ya. Jadi sebelah kiri kanan sama, kanannya 2 pasangan elektron bebas dan 2 ikatan, kirinya juga sama 2 pasangan elektron bebas dan 2 ikatan. Mana yang betul nih struktur untuk CO2? Nah, itu untuk menentukan itu kita pakai tadi kaidah muatan formal. Jadi yang pertama indikasinya muatan formalnya harus sekecil mungkin. Ya, ini indikasinya. Nah, di sini kan ada +1. Kalau di sini kan 0 gitu ya. Jadi ini lebih kecil gitu. Meskipun di sini lebih kecil juga gitu. Dan atom yang memiliki sifat elektronegatif harusnya muatan formalnya negatif juga gitu ya. Nah, jadi di sini itu indikator yang kedua. Yang di sini kita tahu antara karbon dan oksigen ini lebih elektronegatif. Harusnya oksigen itu muatan formalnya 0 atau dia negatif. Tidak boleh positif ya, muatannya. Nah, di sini kan kalau kita lihat kalau struktur yang sebelah kanan ini
Meskipun oksigen yang ini muatan formalnya negatif, tetapi yang oksigen sebelah sini itu muatan formalnya positif 1. Nah, ini menandakan bahwa struktur yang ini kurang tepat. Jadi yang struktur yang betul secara teori Lewis adalah struktur yang sebelah kiri. Kemudian ada lagi fenomena yang kita sebut sebagai resonansi. Ya, jadi resonansi ini adalah kondisi di mana struktur Lewis itu bisa berubah. Jadi ada strukturnya itu tidak rigid gitu ya. Jadi pasangan elektron ini bisa pindah ke sini juga atau sebaliknya. Ya, jadi dan ini merupakan salah satu yang tidak bisa dijelaskan oleh teori Lewis sebenarnya. Jadi resonansi ini. Nah, jadi kalau kita lihat idealnya kan berdasarkan struktur Lewis itu kita mendapatkan struktur ozon itu. Kalau mungkin teman-teman nanti coba bisa oret-oret di rumah gitu ya. Nanti setelah kuliah ini menentukan struktur ozon itu seperti apa. Nanti kalian akan dapat strukturnya seperti ini nih. Di mana salah satu ikatan ini udah angka 2 dan yang satu lagi ini ikatan tunggal. Nah, secara logika ini kan lebih pendek karena dia double bond. Biasanya double bond lebih pendek daripada single bond. Single bond lebih panjang gitu ya, karena double bond kan dia lebih kuat ikatannya. Nah, tetapi ozon itu kalau dilihat secara eksperimen ternyata baik ikatan yang ini maupun yang ini sama panjang. Nah, inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh teori Lewis sehingga muncullah konsep resonansi ini. Jadi tidak ada struktur yang rigid, double bondnya itu harus sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi dua-duanya betul. Jadi dia changing. Jadi kadang-kadang sebelah kiri, kadang-kadang sebelah kanan. Jadi oleh karena itu panjangnya equal gitu ya. Jadi nah ini juga yang teman-teman mungkin ingat di molekul seperti benzena gitu ya. Jadi konsep tentang resonansi. Nah, ini jadi molekulnya itu baik yang ini maupun yang ini sama saja. Jadi tidak ada bedanya double bondnya sebelah sini atau double bondnya sebelah sini. Nah, jadi dan kita menuliskan strukturnya itu biasanya dua-duanya kita tuliskan. Jadi seperti itu. Jadi elektronnya itu tidak, bahasa yang kita gunakan di kimia itu tidak terlokalisasi, tapi delokalisasi. Elektron itu terdelokalisasi. Artinya tidak fix di sebelah sini aja atau sebelah sini, tapi dua-duanya. Ini contoh resonansi yang lain ya. Benzena. Oke, jelas sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum kayaknya, Pak. Oke. Ya, sedikit banyak sih sebenarnya sudah pasti sebenarnya sudah mempelajari ini di SMA ya. Oke, nah selain resonansi tadi, ada beberapa eksepsi juga terhadap teori Lewis ini ya atau octet rules. Jadi ada beberapa molekul yang tidak memenuhi kaidah oktet. Kalau tadi kan basis kita adalah suatu atom harus memiliki 8 elektron agar dia stabil. Nah, ternyata di alam ada juga yang nggak mau nurut gitu ya. Ada pengecualian gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tipe ion atau molekul yang memiliki jumlah elektronnya itu ganjil, ya. Kemudian ada juga tipe ion atau molekul yang memiliki jumlah elektron itu kurang dari oktet, artinya kurang dari 8, 6, 7, 4 gitu dan sebagainya. Dan ada juga yang memiliki jumlah atau elektron lebih dari 8, ya. Jadi more than octet rules. Nah, ini pengecualian ya, pengecualian dari kaidah oktet tadi. Jadi tetapi kita tetap bisa mengapply
menggunakan teori Lewis untuk menentukan strukturnya seperti apa. Nah, yang pertama, spesies atau ion atau molekul yang memiliki jumlah elektron yang ganjil. Ganjil ini artinya nanggung ya, satu gitu. Biasanya kan kalau elektron itu kan sepasang gitu ya, jadi dua. Nah, ini satu. Ini biasanya dalam bentuk senyawa-senyawa radikal gitu ya. Jadi, nah ini contohnya adalah NO. Jadi dia mempunyai senyawa radikal. Di sini ini kan harusnya dua gitu ya. Nah, tetapi dia jadi satu, cuma satu gitu. Dan molekul ini cukup relatif stabil, tetapi lah lebih tidak stabil dari yang memenuhi kaidah oktet. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, eksepsi kedua adalah senyawa-senyawa yang memiliki jumlah elektron kurang dari 8 atau less than octet rules ya. Jadi contohnya inilah molekul BF3. Nah, BF3 kalau kita paksa jadi kalau BF3 ini teman-teman tadi sudah mengikuti SOP-nya tadi dari langkah yang 1 sampai langkah yang terakhir, diperoleh struktur Lewis dari BF3 itu kira-kira seperti ini. Ya, kalau kita paksa dia semua elektronnya itu adalah oktet, artinya totalnya adalah 8. Dan kita hitung muatan formalnya di sini kita lihat. Nah, ternyata muatan formalnya itu agak aneh gitu ya. Jadi contoh kita ambil molekul yang sebelah sini ya. Jadi kita memberikan muatan positif di F. Sedangkan F itu adalah atom yang sangat elektronegatif, malah yang paling elektronegatif malah. Dan itu it is not appropriate kan. Tadi bertentangan dengan kaidah muatan formal itu sendiri dan kaidah teori Lewisnya itu sendiri bahwa muatan formal itu atom yang mempunyai sifat elektronegatif harus memiliki muatan formal yang sesuai juga, yaitu negatif gitu. Ini sama dan ini juga sama. Dan molekul seperti ini tidak stabil kalau strukturnya seperti ini. Nah, jadi molekul yang betul adalah kita hilangin satu. Jadi boronnya ini ternyata tidak memiliki total 8 tapi cuma 6. Jadi kurang dari oktet gitu ya. Jadi itu yang, dan ini dibuktikan dengan menggunakan pengujian di lab, memang betul ikatannya cuma 3, itu bukan 4. Jadi ini bukan merupakan struktur yang betul. Nah, itu salah satu kekurangan dari teori Lewis tadi ya. Tidak bisa menjelaskan, tidak bisa digunakan untuk semua molekul. Di beberapa molekul bisa dia jelaskan strukturnya seperti apa. Makanya ada teori-teori lain. Tapi di kelas ini tidak akan kita bahas, yaitu lebih ke teman-teman di kimia nanti. Nah, kemudian yang contoh pengecualian yang ketiga itu yang memiliki elektron lebih dari 8 elektron atau lebih dari oktet. Contohnya di sini adalah molekul PCl5. Kalau kita lihat dari jumlah outer atomsnya, yaitu 5Cl, ya, mau nggak mau chip fosfornya ini harus punya 5 tangan. Ya. Kan tadi kalau dia oktet, dia cuma bisa mengakomodasi 4 maksimal outer atoms ya. Karena ya satu ikatan kan 2 elektron. Jadi kalau dia harus punya 8, kalau dia mengikuti kaidah oktet ya maksimal 4 aja konstituen dari senyawanya. Padahal molekul PCl5 ini ada dan stabil di alam. Artinya si fosfornya harus punya additional hand untuk menggrab satu lagi Cl kan gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi pengecualian. Jadi molekulnya seperti ini. Jadi dia bisa mengikat 6 elektron. Lebih dari 6 elektron. Lebih dari 8 elektron. Itu 10 ya. Total itu 10 elektron. Nah, ini penjelasannya sebenarnya meskipun ini di luar konteks kimia dasar, tapi
dari mana tangan additional hand dari fosfor ini ya itu biasanya ada keterlibatan dari orbital D. Jadi kita tahu fosfor ini kan sudah di periode yang lebih tinggi ya. Jadi dia sudah memiliki orbital D, di mana orbital D ini yang ikut berikatan juga gitu ya. Nah, kalau biasanya oktet itu kan hanya terbatas di orbital S dan P saja. Kasus lain yang lebih dari 8 elektron juga PO4 3-. Jadi ini strukturnya. Jadi ke fosfor ini juga sama memiliki 10 jumlah elektron instead of 8. Oke, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi teori Lewis, kita menentukan struktur 2 dimensinya. Ini 2 dimensi namanya ya. Ini jadi struktur molekulnya kita sudah bisa bayangin seperti apa. Nah, tetapi kalau dalam bentuk 3 dimensi, itu yang kita sebut sebagai geometri. Nah, teori yang kita gunakan untuk menentukan struktur 3 dimensi dari suatu senyawa, itu kita sebut sebagai teori Vesper. Ini bukan hal yang baru ya. Nah, saya harap teman-teman juga mungkin bisa me-remind atau merecall kembali memori di SMA-nya terkait dengan teori Vesper. Teori Vesper ini sebenarnya intinya begini. Kita tahu elektron itu bermuatan negatif kan. Baik elektron yang ada di ikatan ataupun yang pasangan elektron bebas. Ya, gitu. Nah, jadi elektron-elektron tadi, kalau kita taruh dia di dalam ruang 3 dimensi, maka elektron itu akan mengorientasikan dirinya sehingga dia sejauh mungkin dari elektron yang lain. Makanya namanya aja valence shell electron pair repulsion. Jadi tolakan. Jadi dia si elektron baik yang elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas akan membuat geometri dari molekul tersebut di mana tolakan-tolakannya itu paling kecil. Jadi sejauh mungkin dengan elektron yang lain. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, mungkin sekarang masih belum kebayang lah. Dan di SMA mungkin teman-teman masih banyak yang hanya menghafal. Nah, di sini kita akan coba lihat mencoba merasionalkannya seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih kita tidak perlu menghafal lagi kalau paham konsepnya. Nah, sebelum kita lihat bagaimana kita bisa memprediksi geometri atau bentuk 3 dimensi dari suatu senyawa, itu kita harus memperhatikan 2 asumsi dulu ya. Kita tiap teori harus ada asumsinya. Ya. Nah, asumsi yang pertama, kalau kita mau ngebayangin bentuk 3 dimensi dari suatu senyawa, maka ikatannya itu kita harus samain. Kita nggak boleh bedain mana yang ikatan tunggal, double bond, ataupun triple bond. Karena kalau di dalam struktur 3 dimensi, mau dia single bond, triple bond, ataupun double bond sama aja. Orientasinya tetap vektor dari koordinatnya tetap di situ-situ juga kan. Kalau double bond, single bond ini kan urusannya panjang pendek ikatannya. Jadi mau itu single, double, triple itu sama gitu ya. Itu yang pertama asumsinya. Yang kedua, kalau molekul tersebut mempunyai resonansi, tadi kita melihat ya resonansi, maka model geometri berdasarkan Vespernya itu bisa diaplikasikan untuk keduanya atau ke semua strukturnya gitu ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan yang pertama juga karena biasanya resonansi itu hubungannya dengan double bond. Double bondnya itu kan tidak fix di mana gitu, di ikatan yang mana. Dan di poin asumsi yang pertama kan kita sudah men-state bahwa nggak ada bedanya mau single bond, double bond ataupun triple bond. Gitu. Jadi itu yang harus kita ketahui dulu sebelum kita mengestimasi ini. Nah, ini mungkin teman-teman yang familiar ya. Jadi berdasarkan berapa banyak outer atoms
Jadi dari suatu senyawa kimia. Nah, ini berdasarkan biasanya kita dapatkan dari struktur Lewisnya gitu ya. Nah, ini bentuk geometrinya, linier, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan oktahedral gitu ya. Nah, jadi ini yang teman-teman mungkin dulu di SMA, saya nggak tahu ya, saya mudah-mudahan sih semua tidak sebatas hanya menghafal, jadi paham konsepnya. Tapi saya memahami juga kalau misalnya banyak yang karena di SMA itu tidak dikupas secara mendalam. Jadi masih kalau AB2 linear, AB3 trigonal planar gitu ya. Nah, jadi kalau di ujian kalau lupa bisa ketukar-tukar tuh. Tapi kalau kita paham konsepnya, kita nggak akan bisa ketukar. AB4 kenapa dia strukturnya tetrahedral? Kalau kita bisa merasionalkannya, ya pasti akan langsung lihat strukturnya aja udah tahu tuh. Oh pasti dia tetrahedral gitu. Ini kita akan lihat dulu. Nah, jadi kita lihat satu dulu, AB2. AB2 itu kan artinya A ini kan atom pusatnya, B ini kan outer atomsnya, artinya molekulnya itu seperti ini. Nah, gitu. Oke. Nah, tadi dalam konsep dasar teori Vesper ini kan tolakan ya. Jadi di sini kan elektron. Nah, ini contohnya saya langsung ke contoh aja deh. Contoh dari molekul dengan kelas AB2 ini BeCl2. Jadi Be ini kan A-nya ya. Cl itu B-nya gitu. Nah, kenapa strukturnya linier? Karena ya tolakan yang paling jauh yang bisa dibuat oleh Cl ini dari Cl yang lain. Kan tadi ya namanya Vesper itu adalah tolakan antara elektron yang ada di ikatan ataupun di pasangan elektron bebas. Kalau dari sini kan cuma ada 2 elektron kan. Jadi yang paling kecil tolakannya ya di Cl ini diposisikan sejauh mungkin, yaitu di sudut 180 derajat. Kalau saya buat strukturnya begini, BeCl2. Sorry. Nah, kalau let's say saya mau bikin strukturnya begini. Ya, meskipun di sini besar ya, lebih besar dari 180 derajat gitu ya sudutnya. Tetapi di sini lebih kecil dari 180 derajat. Ya nggak? Nah, meskipun di sini favorable, di sini tolakannya malah lebih besar gitu. Maka yang paling ideal adalah ya kiri kanan atas bawah ini ya harus 180 derajat. Makanya kelas AB2 itu strukturnya harus linear. Geometrinya harus linear. Jadi itu. Nah, dengan pendekatan fundamental yang sama, teman-teman pasti bisa melogikakan gitu ya. Kenapa kelas yang AB3, contohnya molekulnya seperti BF3 ini, bentuknya trigonal planar. Karena memang tolakan yang paling jauh ya di sudut 120 derajat. Ya kan? Tolakan yang paling jauh ya 120 derajat. Dan seterusnya kalau dia molekulnya AB4, nah ini molekulnya sudah di atas. Jadi bukan lagi flat. Kalau ini flat kan 120. Jadi ini ke sini 180 nih. Di atas bawah 180. Nah, kalau di sini satu-satunya biar semua tolakannya itu rendah ya. Jadi masing-masing ikatan ini, dan ini itu jauh, maka sudutnya itu adalah 109,5 derajat. Nah, struktur yang seperti ini kita sebut sebagai struktur tetrahedral. Ya, pasti teman-teman matematika sudah paham ya geometri begini. Jadi ini jadi pokoknya intinya elektron itu pengen sejauh mungkin dari elektron yang lain karena ada tolakan negatif tadi kan, motornya sama negatif. Nah, kemudian kalau kita tambahin satu lagi outer atomsnya kelasnya menjadi AB5, contohnya tadi seperti PCl5, maka geometri yang paling ideal itu adalah trigonal bipiramid.
Nah, ini nggak usah dihafal. Jadi trigonal bipiramid ini dari namanya udah kebayang kita kan ya. Jadi ada dua piramid, piramid ini kan dua, piramid, trigonal alasnya segitiga gitu ya. Jadi di mana sudutnya 90 derajat untuk yang ini, posisi elektron yang ada di posisi aksial dan vektorial, dan masing-masing dia 120 derajat. Saya yakin teman-teman tidak akan bisa menemukan posisi atom-atom ini lagi yang paling jauh selain ini gitu ya. Ini udah yang paling ideal gitu ya. Kalau misalnya komponennya itu ada 5. Nah, kemudian kelas yang terakhir ini kita sebut sebagai oktahedral, di mana komponennya ada 6 seperti ini, dan masing-masing sudutnya 90 derajat. Oke, jelas sampai sini? Insya Allah jelas, Pak. Oke. Bentar. Nah, ini summary-nya tadi ya. Jadi kelasnya tadi AB2, AB3, AB4, AB5 dan AB6. Ini sudutnya, ini bentuk geometrinya. Nah, itu kalau semua konstituennya itu adalah atom. Ya. Nah, tetapi kita ada beberapa molekul juga yang elektronnya itu, bukan elektron. Jadi atomnya itu diganti dengan pasangan elektron bebas. Nah, ini case keduanya ya. Jadi di dalam teori Vesper, ya, kalau misalnya outer atomsnya itu dalam bentuk pasangan elektron bebas, maka space yang dia occupied, ya, jadi spasial tempat yang dia occupied itu jauh lebih besar daripada atom. Nah, ini atau kalau di teori Vesper sih sebenarnya trennya seperti ini. Jadi elektron yang ada di ikatan, jadi tolakan-tolakan yang terjadi antara elektron yang ada di ikatan. Jadi ikatan itu artinya elektron yang terjadi antara dua atom itu lebih kecil dibandingkan kalau tolakan yang terjadi antara elektron ikatan dengan elektron ikatan, elektron dengan elektron pasangan elektron bebas. Ini kan pasangan elektron bebas. Nah, kemudian dengan yang ini pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas. Ini kita lihat trennya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, kita lihat di sini. CH4. Semua outer atomsnya itu kan bentuk atom. Hidrogen, 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 hidrogen. Kemudian kita punya molekul analognya, yaitu NH3, di mana salah satu dari atomnya itu merupakan pasangan elektron bebas. Kita lihat di sini, sudutnya itu bertambah kecil. Kalau semua konstituen dari molekul itu adalah atom, seperti CH4, sudutnya itu 109,5. Sedangkan kalau kita ganti dengan pasangan elektron bebas, dia menjadi 107. Jadi artinya ini menyempit gitu ya, shrink. Jadi karena pasangan elektron bebas take out more space than atom. Nah, itu. Karena tolakannya lebih kuat. Jadi ini lebih menolak atom-atom yang ada di sini, elektron-elektron ikatan ini menjadi lebih kecil. Jadi sehingga sudutnya menjadi lebih kecil. Nah, ini kalau
saya ganti lagi ya dengan pasangan elektron bebas, ini contohnya seperti molekul air. Molekul air itu kan sama, dia juga ada bentuknya seperti tetrahedral, tetapi dua atom outer atomsnya diganti dengan dua pasang elektron bebas seperti ini. Maka sudutnya menjadi jauh lebih kecil, 104,5. Jadi itu kondisi-kondisi tertentu dalam teori Vesper ini. Nah, inilah yang kemudian geometri dari molekul itu bisa kita elaborasi menjadi lebih luas gitu ya. Jadi dengan beberapa kelas baru. Jadi kalau tadi kelas AB3, nah salah satunya ini A ini kan atom pusat, kemudian B ini outer atoms. Nah, ini kita bisa elaborasikan AB3 itu menjadi AB2E, di mana E ini adalah pasangan elektron bebas. Jadi molekulnya itu adalah dia punya dua outer atoms dan plus satu pasangan elektron bebas. Contoh molekulnya ini ya, SO2. Jadi SO2 itu bentuk struktur Lewisnya seperti ini, ya, di mana dia punya dua outer atoms, dua oksigen, dan satu pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Ya. Maka bentuk molekulnya yang paling ideal adalah bend atau bengkok. Ya, asalnya kan trigonal planar. Ya, seperti ini. Tapi salah satunya diganti dengan pasangan elektron bebas, dia jadi strukturnya bend atau bengkok. Nah, dengan pendekatan yang sama kita juga bisa bermain-main dengan kelas yang lain, contohnya yang dengan AB4 ini. Salah satunya kita ganti dengan pasangan elektron bebas. Makanya bentuknya yang ideal adalah trigonal planar. Jadi tadi tetrahedral lepas satu elektron dia menjadi trigonal planar. Trigonal piramid. Contohnya ini molekulnya NH3 tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau tetrahedral tadi kalau kehilangan satu, di sini kalau satu lagi saya ganti dengan pasangan elektron bebas seperti ini, maka bentuk geometrinya menjadi bengkok. Contohnya molekul air di sini. Jadi air itu bentuk molekulnya bengkok kayak V, gitu, kayak huruf V. Di mana oksigen di tengah, hidrogen. Kemudian ada pasangan elektron bebasnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kelas yang AB5, ya, ini kan geometri awalnya itu adalah trigonal bipiramid. Kalau satu outer atomnya saya ganti dengan pasangan elektron bebas, ya, maka bentuknya menjadi distort tetrahedron. Tapi sebelum kita ke sana, sebenarnya ini untuk pengetahuan teman-teman, kalau kita punya dua option sebenarnya mengganti pasangan elektronnya itu untuk kasus yang AB5 ya. Nah, jadi kita bisa ganti di sini di posisi ini kita sebut sebagai posisi ekuatorial ya, karena dia di tengah, dan ini posisi aksial. Ini posisi ekuatorial. Ini posisi aksial. Karena dia di atas gitu ya. Nah, pasangan elektron kita kan punya option gantinya di sini atau di sini. Kenapa yang ini yang dipilih kira-kira? Dan akhirnya bentuknya menjadi distort tetrahedron atau di beberapa buku disebut sebagai seesaw. Ada yang mau kasih merasionalkan kenapa harus yang diganti itu yang di posisi ekuatorial, bukan yang di posisi aksial? Ini orang matematika harusnya nggak masalah nih merasionalkan hal ini. Biar simetris nggak sih, Pak? Simetris gimana maksudnya simetris? Jadi kalau yang nggak di ekuatorial tuh jadinya kayak keputus sebelah gitu. Jadi nggak
Gimana ya? Nah, ada lagi yang lain mungkin? Pendapat yang lain? Coba hubungkan dengan tadi, balik ke teori Vesper di awal, bahwa elektron itu harus sejauh mungkin berada dengan elektron yang lain. Dia nggak pengen dekat-dekat dengan elektron yang lain. Itu aja intinya. Jadi kalau, coba kayak bayangin, kalau saya taruh pasangan elektron bebasnya di sini, apa yang terjadi? Coba lihat sudut-sudutnya. Kenapa ini yang lebih favorable? Bayang? Belum kebayang? Belum, Pak. Gimana? Belum. Oke. Ingat, ini sudut ini berapa? Tadi. F yang masing-masing yang ada di ekuatorial ini. 109. 120. 120. Ya kan? 120. Nah, F yang ini ke sini berapa? Sudutnya. 90. 90. Ya kan? Logikanya, kalau saya ganti yang di sini, iya kan? Maka ini dengan yang ke sini lebih dekat kan? Ya, kalau saya ganti nih salah satu F yang ini dengan pasangan elektron bebas, maka jarak atau jarak pasangan elektron bebas yang baru itu ke sini lebih dekat. Dia jarak sudutnya cuma 90. Dibandingkan kalau saya ganti di sini posisi ekuatorial yang jaraknya 120. Ya. Jadi interaksinya jauh lebih favorable yang ini. Meskipun ini ada 90 juga di situ ya jaraknya. Tetapi dengan yang ini dia cukup jauh 120. Kalau di sini dia berinteraksi dengan 3F yang sama jaraknya 90 derajat. Jadi secara geometris ini yang posisi ini yang paling nyaman lah untuk Fe itu karena dia paling jauh dari elektron-elektron yang lain gitu. Jadi itu. Jadi ya maka akhirnya bentuknya seperti ini. Ada yang menyebut distort tetrahedron karena dia seperti tetrahedral tapi terdistorsi. Ada yang menyebut sebagai bentuknya seesaw. Seesaw itu kan jukat-jukit ya. Jadi kalau ini kan dibalik seperti jukat-jukit gitu ya. Ini bisa jukat-jukit gitu. Berarti dipilih yang apa namanya? Misalkan itu ada 3F ya. 4 ding. Yang bukan ekuatorial. Ada 3. Ekuatorial. Ya, ada 3. Kan 3, Pak. Jadi, bukan ya, ada 4 ya? Ada 3. Yang aksial ada 2. Kan dia ada 5 totalnya. Nah, jadi pokoknya intinya elektron itu pengen sejauh mungkin gitu ya dari elektron yang lain. Makanya kita pilih, yang dipilih adalah posisi ekuatorial ini karena dia paling jauh dari elektron-elektron yang ada di ikatan yang di sini, di sini, di sini dan di sini. Gitu. Oh iya ya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau kita ganti lagi elektronnya, maka yang paling ideal ya tetap di posisi sini membentuk apa yang kita sebut sebagai T-shape. Jadi dia membentuk menjadi huruf T. Kalau kita terus ganti, ya dia jadi linear. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bedanya. Kalau tadi trigonal planar, trigonal bipiramid seperti itu ya bentuknya. Nah, kalau ini oktahedral. Kalau ini kan ada perbedaan. Sudutnya 120, yang ini 90 kalau tadi ya. Yang ini tadi. Ini. AB5. Kalau AB6 semua sudutnya 90 derajat. Jadi mau kita ganti di posisi ekuatorial ataupun aksial sama aja kan? Gitu. Jadi
tetap nggak ada masalah karena dia bentuknya oktahedral. Oktahedral itu kan equal ya semua. Jadi ini 90, ini 90, 90 semua. Nah, jadi setelah kita ganti satu, dia bentuknya menjadi yang disebut sebagai square pyramid. Square pyramid itu ya alasnya square, dia piramid. Kita ganti. Nah, yang keduanya nggak bisa di sini lagi. Pasti harus di seberangnya, gitu ya. Ininya. Karena kalau di sini ya, tadi ingat pasangan elektron bebas take out more spaces than electrons yang ada di ikatan. Maka yang paling ideal ya dia ganti yang di seberangnya sehingga geometri yang dihasilkan adalah square planar segi 4 gitu. Flat. Oke. Jelas? Berarti kalau misalnya ada dua pasangan elektron bebas itu dipilih yang di antara keduanya jauh ya, Pak? Iya, pokoknya dicari yang sejauh mungkin satu sama lain. Jadi konsep Nah, ini VSEPR itu adalah memprediksi geometri. Jadi basis dia untuk memprediksi geometri dari molekul itu adalah tolakan elektron, electrostatic repulsion. Jadi kita pilih posisi yang paling jauh satu sama lain, baik itu elektron yang ada dalam ikatan ataupun pasangan elektron bebas. Intinya itu aja. Okay. Kemudian ada tambahan bahwa elektron yang merupakan pasangan elektron bebas itu take out more spaces. Nah, jadi itu konteksnya ya nanti sudutnya jauh lebih kecil gitu. Itu aja. Jadi ingat itu aja. Itu kalau ingat itu aja, insya Allah teman-teman nggak akan tersesat gitu ya. Kalau cuma menghafal, saya AB2, AB3 itu trigonal planar, AB4 itu tetrahedral. Mungkin sekarang ingat gitu ya. Tapi kalau ujian mungkin bisa lupa gitu ya. Bisa ketuker gitu. AB4 apa ya tadi, trigonal planar atau tetrahedral ya gitu ya. Kalau dihafal kan efeknya begitu ya. Karena kita nggak paham konsepnya kan. Tapi kalau teman-teman paham konsepnya bahwa jarak antara masing-masing elektron itu harus sejauh mungkin, bangun tidur aja pasti udah bisa ngebayangin. Nggak usah harus dihafalin. Gitu. Dan itu akan nempel sampai kapanpun. Nah, jadi saya selalu menekankan teman-teman untuk tidak menghafal gitu ya, tapi konsepnya yang dipelajari. Karena sains itu ya logika, basically it's a logic gitu. Logik kalau nggak masuk akal, berarti ada yang salah dari either pemahaman kita atau konsepnya yang salah. Dia harus sesuai dengan logika. Gitu. Kalau dia nggak logik, kan kalau teman-teman dia AB4, terus kalian ada 4 elektron, ada 4 atom gitu, AB4. Terus kalian ingatnya misalnya, ini kalau menghafal ya, ingatnya dia menjadi trigonal planar. Kan nggak masuk akal. Ada 4 elektron, ada 4 atom. Gimana caranya kita bisa bikin trigonal planar dengan 4 atom? Kan gitu, kan nggak masuk akal kan? Gitu. Ya kalau square planar mungkin, tapi harusnya ada E-nya di sini. Jadi AB4 pasti tetrahedral. Karena bentuknya pasti seperti ini. Nah, itu ya, nggak mungkin. Jadi nggak logik, ya, harus masuk logika. Oke, karena waktunya sudah 9.40, mungkin saya bisa stop di sini. Nanti untuk selanjutnya terkait dengan intermolecular forces akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan, quick questions sebelum saya tutup. Ada? Jelas? Dari saya
udah jelas sih Pak. Soalnya baru paham juga di kuliah yang kayak tadi itu. Kan kalau di Ya, SMA jadi benar-benar ngapalin. itu dia perbedaannya. Jadi teman-teman nggak usah dihafalin. Jadi kalau nggak masuk, yang penting konsepnya aja dan ini applies untuk semua nanti sampai nggak cuma di mata kuliah ini aja ya. Jadi di mata kuliah lain, di fisika, di matematika juga itu prinsipnya itu sama. Nggak ada yang nggak biologi gitu. Itu logika semua. Sains itu gampang. Beda dengan sosial. Kalau teman-teman di sosial itu jawaban itu bisa tergantung perspektif kan. Kalau kita udah ada tuh hukumnya, gampang aja sebenarnya. Tinggal cari ininya. Nah mungkin yang menjadi susah itu karena dulu diajarin di SMA-nya adalah harus dihafal, padahal enggak gitu. Iya. Oke, kalau gitu mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dan diskusinya hari ini. Emasnya masih belum sempat saya buat ya. Nanti mungkin saya juga akan mudah-mudahan minggu ini bisa saya rampungkan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan topik bahasan ikatan kimia ini. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu teman-teman. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.